Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai siklus dari aktivitas buku besar dan pelaporan. Perkenalkan, di kelompok 9 ini yang pertama ada Neta Algina, lalu ada Darin Farida, ada Nurul Mafaza, dan ada Elma Aulia. Yang pertama ada siklus buku besar dan pelaporan. Siklus buku besar dan pelaporan ini terdiri atas kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan proses pemutakhiran atau updating rekening-rekening buku besar dan pembuatan laporan yang merupakan ikhtisar hasil operasi perusahaan. Kemudian, ada sumber-sumber data siklus buku besar dan pelaporan. Yang pertama, sumber ini berasal dari setiap subsistem siklus akuntansi yang dijelaskan untuk memberikan informasi mengenai transaksi reguler. Yang kedua, bendahara memberi informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi seperti pengeluaran atau pemberhentian penggunaan instrumen utang dan ekuitas pembelian atau penjualan surat berharga investasi. Yang ketiga, ada bagian anggaran yang memberikan jumlah anggaran. Dan yang terakhir, ada controller yang memberi ayat jurnal penyesuaian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Neta. Aktivitas buku besar dan pelaporan yaitu yang pertama ada perbarui buku besar. Nah, aktivitas perbarui itu terdiri dari ayat jurnal yang berasal dari dua sumber. Yang pertama ada subsistem akuntansi, yaitu membuat ayat jurnal untuk memperbarui buku besar. Secara teori, buku besar dapat diperbarui saat siap terjadi transaksi. Contohnya itu, subsistem siklus pendapatan akan menghasilkan ayat jurnal ringkasan yang mendebit piutang usaha dan kas, serta mengkredit penjualan untuk semua penjualan yang dilakukan selama periode pembaruan. Yang kedua yaitu ada bendahara. Bagian bendahara membuat ayat jurnal satu persatu untuk memperbarui buku besar atas transaksi non-rutin setiap penerbitan atau pengeluaran utang, pembelian atau penjualan saham investasi, atau perolehan saham perdagangan. Perbendaharaan. Ayat jurnal untuk memperbarui buku besar dapat didokumentasikan dalam sebuah formulir yang disebut sebagai voucher jurnal. Lalu aktivitas yang kedua, next. Aktivitas yang kedua yaitu membuat ayat jurnal penyesuaian. Nah, setelah ayat jurnal penyesuaian, lalu selanjutnya membuat neraca saldo. Nah, ada 5 kategori dalam membuat jurnal penyesuaian. Yang pertama yaitu ada akrual. Akrual mencerminkan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mencerminkan berbagai kegiatan yang terjadi, tetapi kas belum menerima atau dikeluarkan. Lalu yang kedua ada pembayaran di muka. Nah, yang ini mencerminkan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mencerminkan pertukaran kas sebelum kinerja kegiatan. Lalu yang ketiga ada perkiraan, yaitu mewakili jurnal yang mencerminkan sebagian dari biaya yang terjadi selama beberapa periode akuntansi. Yang keempat yaitu ada penilaian ulang. Penilaian ulang ini mewakili jurnal yang dibuat untuk mencerminkan perbedaan nilai yang sesungguhnya dengan yang dicatat atas suatu aset atau perubahan dalam prinsip akuntansi. Yang terakhir yaitu ada perbaikan, yaitu mewakili jurnal yang dibuat untuk meniadakan pengaruh kesalahan yang ditemukan dalam buku besar. Next. Yang ketiga, aktivitasnya yaitu membuat laporan keuangan. Dalam laporan keuangan ini, laporan laba rugi yaitu dibuat pertama dengan menggunakan data dari saldo akun pendapatan dan biaya di neraca saldo disesuaikan. Nah, setelah membuat laporan laba rugi, yaitu selanjutnya ada neraca. Aktivitas ini membutuhkan ayat jurnal penutupan yang akan menolakkan semua akun pendapatan dan pengeluaran, serta memindahkan laba bersih atau kerugian ke dalam laba ditahan. Nah, yang ketiga yaitu laporan keuangan membuat laporan arus kas. Laporan ini menggunakan data dari laporan laba rugi dan neraca untuk memberikan rincian mengenai aktivitas investasi dan keuangan organisasi. Next. Dan aktivitas yang terakhir yaitu membuat laporan manajerial. Aktivitas keuangan dalam sistem buku besar dan pelaporan menghasilkan berbagai laporan manajerial. Contohnya itu laporan pengendalian buku, yaitu termasuk ada daftar voucher jurnal berdasarkan urut nomor akun atau tanggal. Yang kedua yaitu daftar saldo akun buku besar.
Nah, laporan-laporan ini digunakan untuk memverifikasi akurasi proses memasukkannya buku-buku besar. Laporan anggaran dan kinerja harus dikembangkan atas dasar akuntansi pertanggungjawaban. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Mafaza. Selanjutnya itu ada flowchart dari proses buku besar dan pelaporan pada apotik. Jadi bagian alur dari flowchart pada apotik yang pertama itu dimulai dari kasir. Pada kasir di sini seorang kasir mengumpulkan bukti transaksi setiap harinya. Lalu dari setiap bukti transaksi yang telah dikumpulkan ini akan dibuat 2 rangkap, di mana rangkap pertamanya itu akan disimpan sesuai dengan tanggal dan yang rangkap keduanya itu akan diberikan kepada bagian akuntansi. Pada bagian akuntansi oleh akuntan, bukti transaksi yang sudah ada dibuatlah pembukuannya untuk menghasilkan sebuah jurnal umum. Dari jurnal umum ini akan membantu seorang akuntan untuk melakukan tahap selanjutnya yaitu pembuatan dalam neraca saldo. Setelah membuat neraca saldo, maka akan dihasilkan yaitu kertas kerja. Dari kertas kerja ini akan dilakukan analisis dan membuat jurnal penyesuaian sehingga dapat dihasilkan neraca saldo yang setelah disesuaikan. Setelah membuat neraca saldo yang setelah disesuaikan, maka seorang akuntan dapat melakukan pembuatan terhadap laporan keuangan yang dimulai dari laporan laba rugi hingga catatan atas laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini akan dibuat 2 rangkap. Rangkap pertama akan disimpan sesuai tanggal dan yang rangkap kedua akan diserahkan kepada manajer apotik. Oleh manajer apotik, laporan keuangan yang kedua ini akan dilakukan pemeriksaan serta persetujuan. Jika tidak disetujui, maka laporan keuangan ini akan dibalikan kepada bagian akuntansi. Jika disetujui, maka laporan keuangan ini selanjutnya akan dibuat laporan penutup, di mana laporan penutup ini dibuat setiap akhir bulan. Selanjutnya, ancaman dan pengendalian. Pada saat memperbarui buku besar, ancamannya itu kesalahan dalam mengupdate buku besar, di mana dapat mengarah pada pembuatan keputusan yang tidak benar berdasarkan kinerja keuangan. Pengendaliannya itu pengawasan terhadap input dan pemrosesan, yaitu rekonsiliasi dan laporan kontrol. Rekonsiliasi ini dapat berupa neraca saldo, yaitu di mana debit dan kredit jumlahnya harus sama. Lalu ancaman kedua, akses ke buku besar secara tidak sah dapat mengakibatkan kerusakan kepada buku besar. Pengendaliannya itu pengawasan akses, jejak audit yang memadai. Next. Yang kedua, memposting jurnal penyesuaian. Ancamannya itu yang pertama, kesalahan dalam memposting jurnal penyesuaian. Pengendaliannya itu pemrosesan data dikontrol dengan integritas, kontrol dengan perlindungan kesalahan spreadsheet, dan penyesuaian jurnal dengan standar, di mana untuk meminimalisir kesalahan data yang di-entry. Lalu ancaman yang kedua, akses jurnal penyesuaian secara tidak sah. Pengendaliannya itu mengontrol akses, rekonsiliasi dan pengawasan laporan, dan pembuatan dan tinjauan jejak audit. Next. Yang ketiga, membuat laporan keuangan pertama, laporan keempat. Pengendaliannya itu memproses kontrol integritas, penggunaan perangkat lunak yang dikemas, dan pelatihan dan audit, di mana untuk menghasilkan laporan keuangan yang tepat. Ancaman yang kedua, pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan. Pengendaliannya itu dengan audit. Yang ketiga, laporan dan grafik yang dirancang dengan buruk dapat membuat keputusan manajemen yang keliru dan bias. Pengendaliannya itu akuntansi tanggung jawab,
kartu skor seimbang, dan pelatihan tentang grafik yang tepat rancangan. Sekian presentasi dari kami kelompok 9. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.